Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat-sahabat channel Ikatan Alumni Santri Sidogiri Wilayah Bali, rahimakumullah. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk membagi pengetahuan, sharing pelajaran terutama di bulan suci Ramadan, yakni tentang hal-hal yang berkaitan dengan puasa, terutama lagi kita sudah berada di penghujung akhir di bulan Ramadan. Maka hal-hal apa yang sekiranya kita harus ketahui dan kita amalkan sebagai orang yang berpuasa agar menjadikan puasa ini maksimal di bulan yang berkah ini, di tahun Hijriah yang 1447 ini, tidak seperti bulan-bulan yang kemarin menjadi bulan yang terbaik dan memaksimalkan ibadah di bulan puasa Ramadan di tahun ini. Baik, kami akan sedikit menjelaskan tentang pesan-pesan Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin yang menjelaskan tentang ada 3 derajat macam orang berpuasa. Orang-orang berpuasa pada umumnya itu adalah menahan diri dari dahaga, lapar, dan syahwat. Tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsi makanan di saat siang hari, minum-minum, dan tidak diperbolehkan untuk berhubungan suami istri untuk menahan syahwat. Itu secara umum puasa fikih adalah seperti itu. Kemudian Imam Ghazali menjelaskan bahwa anna lis-shaumi salasa darajatin, bahwa puasa itu ada 3 tingkatannya. Yang pertama adalah shaumul umum, yang artinya adalah puasanya umum. Kemudian yang kedua adalah shaumul khusus, yaitu puasanya orang-orang khusus. Yang ketiga, tingkatan tertinggi adalah shaumu khususil khusus, puasa khususnya orang-orang khusus. Oleh Imam Ghazali dijelaskan singkat bahwa shaumul umum, puasa umum adalah simpel saja, yaitu menahan diri dari lapar, menahan diri dari haus, dan menahan diri dari syahwat. Cukup itu saja, maka sudah termasuk puasa umum. Di atasnya adalah tingkat shaumul khusus, puasanya orang-orang khusus. Kemudian Imam Ghazali sebelum menjelaskan shaumul khusus, beliau menjelaskan bahwa di atasnya lagi itu tingkatan shaumu khususil khusus, puasa khususnya orang-orang khusus, yaitu puasa yang di dalamnya adalah menahan, bukan diri lagi yang ditahan, tapi yang ditahan adalah hati. Menahan hati dari memikirkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Gambarannya, puasa orang-orang khususil khusus ini akan menjadi batal jika dia pada 1 detik saja memikirkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya, 1 detik saja, kenapa kok hari ini saya tidak laku jualannya, itu sudah termasuk batal puasanya khususil khusus. Maka di tingkatan ini Imam Ghazali menjelaskan bahwa tingkatan ini adalah tingkatannya para nabi dan para aulia, as-solihun, was-siddiqin, wal-muqarrabin. Itu adalah tingkatan-tingkatan beliau-beliau. Kemudian beliau juga menjelaskan, dan saya tidak akan panjang lebar menjelaskan tentang hal ini karena ini sangat dalam penjelasannya dan lebih ditekankan untuk pengamalan. Beliau, Imam Ghazali, dalam kitab Ihya Ulumuddin justru menjelaskan lebih detail bagaimana kita bisa menggapai tingkat yang di atas shaumul umum, yaitu tingkat shaumul khusus, puasanya orang-orang khusus. Secara umum, semua orang yang berpuasa tentunya yang menahan diri dari makan dan minum termasuk golongan shaumul umum. Imam Ghazali menjelaskan bagaimana kiranya kita bisa naik dari tingkatan shaumul umum di atas naik kepada tingkat shaumul khusus. Imam Ghazali menjelaskan ada 6 tips atau 6 cara orang itu bisa menggapai tingkatan shaumul khusus. Yang pertama adalah ghaddul basar wa kaffuhu anil ittisa' fin nazar ila kulli ma yadhummu wa yukrah. Yaitu yang pertama adalah menahan diri atau memejamkan mata dari melihat sesuatu yang dicela oleh agama atau tidak disukai oleh agama. Simpelnya yang pertama adalah pandangan.
Yang harus dijaga ketika mau menaiki tingkatan shaumul khusus adalah pandangan dalam puasa sehari-hari, terutamanya pada realita zaman sekarang. Yang paling sering dipandang oleh mata kita semua adalah gadget kita sehari-hari. Bagaimana kita mengupayakan, bagaimana kita melihat gadget ini tidak melihat sesuatu yang tidak disukai oleh agama, dicela oleh agama, tidak melihat sesuatu yang diharamkan, tidak melihat sesuatu yang membuat kita syahwat, tidak melihat hal-hal yang berbau fitnah. Lebih baik menjauhi itu. Alih-alih melihat seperti itu, mending kita membuka Al-Quran dan membaca Al-Quran, melihat ceramah-ceramah. Gunakan gadget bukan berarti dilarang memegang HP sama sekali. Ini yang mungkin sering disalahpahami. Gadget bukan dilarang untuk dipegang, tapi dimaksimalkan bagaimana agar gadget itu menjadi semakin baik. Kemudian pesan Imam Ghazali yang kedua adalah hifzul lisan anil hidyan wal kizbi wal ghibah wan namimah. Yang dijaga yang nomor 2 adalah lisan. Bagaimana sekiranya selama bulan puasa bukan hanya tidak makan dan tidak minum, tapi juga tidak menggibai manusia lain, tidak mengata-katai orang-orang lain dengan kalimat kasar, tidak menggosipi orang lain dengan kalimat-kalimat yang sekiranya ia mendengarnya tidak disukai. Lisannya dijaga. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menukil satu cerita di zaman Rasulullah SAW bahwa di sana ada 2 wanita mengeluh kepada Rasulullah, kenapa di siang hari bulan puasa saya begitu lapar sampai saya merasa hampir mati, sangat lapar. Akhirnya Rasulullah memanggil kedua orang itu. Setelah 2 wanita ini datang, Rasulullah memberikan satu wadah, satu bejana di hadapan 2 wanita ini. Rasulullah pun bersabda, muntahkan apa yang ada di dalam perut kalian. Paksa muntahkan. Akhirnya 2 wanita ini pun melakukan untuk memutahkan sesuatu yang ada di dalam perutnya, dan keluarlah dari satu wanita daging dan satu wanita satunya darah, sampai penuh wadah gitu oleh muntah mereka berdua. Kemudian Rasulullah menyatakan, sesungguhnya puasa itu adalah sesuatu ya pukat simpel saja. Ini 2 wanita ini adalah contoh dari orang-orang yang berpuasa dari apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dia membuka puasa iftar dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ceritanya? Mereka 2 bertemu, kemudian mereka 2 duduk bersama dan kemudian menggibai temannya sendiri. Itulah salah satu alasan mengapa nomor 2 tips dari Imam Ghazali adalah menjaga lisan. Kemudian selanjutnya adalah tips yang ketiga, kafus sam'i anil isgha ila kulli makruh, menjaga telinga dari segala sesuatu yang jika kita mengucapkannya itu tidak diperbolehkan, karena apa yang tidak boleh diucapkan sekaligus tidak boleh juga didengarkan. Kemudian yang keempat adalah kafu baqiyatil jawarih, menahan semua anggota tubuh yang lainnya anil asam, dari beberapa dosa-dosa. Contohnya seperti tangan, bagaimana sekiranya kita tidak melakukan tangan ini menjadi hal-hal yang haram, mencurikah, memukulkah, menyakiti orangkah. Dan kaki, bagaimana sekiranya kaki kita ini selalu berjalan kepada kebaikan, bukan jalan menuju membatalkan puasa, jalan-jalan menuju tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga semua itu. Itu pesan yang keempat dari Imam Ghazali. Kemudian yang kelima dan keenam. Yang kelima adalah pesan Imam Ghazali, jangan sampai di momen bulan puasa ini kita justru membalas dendam puasa. Tujuan puasa adalah untuk taklilut ta'am, taklilul aklah, agar meminimalisir volume makanan kita dalam sehari. Kenapa kok diminimalisir? Karena makanan adalah sumber kekuatan untuk orang melakukan syahwat atau sumber syahwat. Puasa itu datang tujuannya adalah untuk ke arah ke sana. Kemudian Imam Ghazali menjelaskan bagaimana ceritanya orang puasa yang sehari sudah tidak makan sama sekali, ujuk-ujuk ketika buka puasa semua makan seperti seakan makan lebih banyak daripada bulan-bulan biasanya. Seperti balas dendam kalau sudah tidak makan seharian, malah lebih banyak makannya di malam itu, di malam buka puasa daripada makan sehari-hari. Itu sangat dikecam oleh syariat, oleh Imam Ghazali, karena itu justru menguatkan syahwatnya endingnya. Jika seperti itu kejadiannya, tidak ada faedahnya melaksanakan puasa, maka faedah puasa tidak akan didapati. Oleh kan ketika faedah puasa tidak didapatkan, otomatis orang menjadi turun, menjadi tingkatnya shaumul umum, tidak menjadi shaumul khusus lagi. Dan yang terakhir, pesan Imam Ghazali adalah bahwa
ketika kita sudah berbuka puasa, hendaknya hati selalu bertanya, apakah puasa kita di hari ini diterima atau tidak. Tujuan kenapa tips Imam Ghazali agar menjadi saumul khusus melakukan pertanyaan seperti itu adalah agar kita ini tidak mawas, tidak terlalu jumawa dengan puasa kita. Bukan mentang-mentang sudah berhasil puasa sampai maghrib kita mentang-mentang oh pasti diterima puasanya, tidak seperti itu. Tapi harus ada di antara roja dan khauf, selalu mengharap kepada Allah agar puasa kita diterima, dan khauf agar selalu kita takut puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah 6 cara yang disampaikan oleh Imam Ghazali agar kita naik dari tingkatan shaumul umum menjadi tingkatan shaumul khusus. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Dan kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.